4 Agustus 2023, gereja mempestakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Maka marilah kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Rasul Bartolomeus atau biasa juga dipanggil Nathanael adalah satu dari 12 Rasul Yesus. Nathanael itu artinya anugerah Allah. Nathanael, sebagaimana kita dengar tadi, berasal dari Galilea. Bacaan Injil hari ini yang barusan kita dengarkan, saudara-saudari, mengisahkan kepada kita panggilan Bartolomeus menjadi Rasul Tuhan Yesus. Filipus, salah satu dari Rasul Yesus juga, datang kepada Bartolomeus dan memberitahukan bahwa ia telah menemukan dalam diri Yesus apa yang dinubuatkan oleh Musa dalam Taurat dan para nabi. Saudara-saudari, pada awalnya Bartolomeus itu meragukan Yesus karena Yesus itu berasal dari Nazaret. Namun ia tetap mau mendengarkan Filipus dan mengikuti ajakannya untuk melihat Yesus. Dan akhirnya membuat Bartolomeus percaya dan mengakui imannya dengan berkata, "Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Israel." Bartolomeus menemukan panggilannya dan mengikuti Yesus. Dan Yesus sendirilah yang mendidiknya. Saudara-saudari, walaupun Yesus hanya mengajar sekitar 3 tahun, namun warta Yesus itu sampai ke seluruh dunia karena diteruskan oleh para rasul, salah satu Rasul Bartolomeus. Pada awalnya Bartolomeus mengenal dan menjadi Rasul Yesus karena kesaksian Filipus. Namun setelah tinggal bersama Yesus dan dengan kekuatan Roh Kudus, ia menjadi rasul. Artinya apa? Kini ia mulai mewartakan Yesus kepada semua orang, sebab ia tidak bisa mendiamkan pengalamannya akan Yesus. Inilah perkembangan dalam diri Bartolomeus. Ia mewartakan kerajaan Allah dan pada akhirnya dia mati sebagai martir. Tradisi mengenal dia sebagai santo pelindung tukang jagal, penyamak kulit, dan penyembuh para penderita kulit. Rasul Bartolomeus sudah memberikan dirinya seutuhnya untuk Tuhan. Ia menjadi murid yang sejati dengan tidak menyayangkan nyawanya demi Allah. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Apakah yang sudah saya kurbankan untuk Tuhan? Sebagaimana Rasul Bartolomeus mengenal Yesus berkat Filipus, demikian juga dengan kita.
kita mengenal Yesus dan beriman kepadanya berkat kesaksian orang lain. Mungkin itu orang tua kita, sahabat, para imam, suster, dan sebagainya. Setelah mengenal dan mengimani Yesus, kita juga seharusnya mengikuti teladan Rasul Bartolomeus tadi untuk mewartakan Yesus kepada semua orang, supaya setiap orang dapat memberi kesaksian tentang Yesus. Saudara-saudari, pengalaman kita bersama Allah tidak boleh disimpan untuk diri kita sendiri, melainkan harus diwartakan sebagai sebuah kesaksian, bukan sebuah kesombongan tentunya. Dengan demikian, sebelum memberi kesaksian tentang pengalaman bersama Allah, tentunya saudara-saudari, kita sendiri harus mempunyai pengalaman bersama Allah. Pertanyaannya, bagaimana dengan diri saya? Apakah saya mengalami Allah itu hadir dalam kehidupan saya, suka maupun duka? Lantas, bagaimana pula saat menerima sakramen-sakramen sebagai sarana Allah untuk memberikan rahmat-Nya? Apakah saya sungguh menghayati kehadiran Allah dalam sakramen-sakramen itu? Pertanyaan ini amat mendasar dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman, agar kita tidak jatuh kepada kedangkalan iman. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu harus terus-menerus dibaharui jika kita sudah mengalaminya, supaya iman kita tidak suam-suam kuku dan pada akhirnya mungkin hilang. Pengalaman saat bersama Yesus dan keyakinan bahwa Roh Kudus selalu menyertainya, inilah yang membuat Rasul Bartolomeus menjadi rasul yang sejati, tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya demi Allah. Maka demikian pula halnya dengan kita. Jika tidak mempunyai pengalaman bersama Allah, tentu membuat kita enggan untuk mewartakan kerajaan Allah atau memberi kesaksian. Mengapa? Sebab kita sendiri pun tidak mempunyai pengalaman akan kebaikan Tuhan itu. Tentu iman itu bukan hasil renungan atau kesimpulan yang dibuat sendiri. Misalnya kalau kita mewartakan pengalaman kita, yang kita imani itu sesungguhnya saudara-saudari adalah iman gereja. Sebab iman kita adalah iman gereja. Sama seperti seorang anak yang sedang belajar berbicara dalam bahasa ibunya. Ia mengucapkan dan meniru kata yang ia dengar dari orang lain, kata per kata. Dalam perjalanan waktu, anak itu mampu menyusun kalimatnya sendiri sesuai dengan bahasa ibunya. Demikian halnya saat kita menerima iman gereja, disitulah kita beriman dengan iman gereja. Dalam perjalanan waktu, kita memperdalam iman itu dalam kehidupan harian kita masing-masing dan mewujudkan iman itu. Untuk itu, kita pun patut bersyukur saudara-saudari atas kesediaan para rasul itu untuk kerajaan Allah. Para rasul mewariskan yang mereka terima dari Kristus, dan sebagaimana mereka belajar dari Roh Kudus, atas iman dan pewartaan mereka itulah kita dapat beriman sampai saat ini. Ini semua kita yakini sebagai karya Allah untuk keselamatan kita. Maka saudara-saudari, mari kita mencari, menemukan Allah dalam kehidupan kita, dan itu akan membuat iman kita semakin berkembang.